Selamat datang di Permata Podcast sama gua Hilda. Di sini kita ngebahas soal karir-karir seseorang ya, tentang pekerjaan mereka seperti apa. Di sebelah gua udah ada Mega. Mega ini seorang Sosial media spesialis. Oke. Kita mau nanya-nanya nih soal kerjaan si sosial media spesialis tuh kayak apa sih sebenarnya? Karena kan kita taunya sosmed nih ya posting gitu kan, posting di IG, posting di Twitter kayak atau posting di TikTok, joget-joget doang kah, atau gimana sih kerjaannya, bisa jabarin nggak? Sosial media spesialis itu bukan cuma posting sih Kak sebenarnya. Karena kan namanya juga sosial media, dia tuh luas. Jadi kita tuh mesti tahu juga nih konten apa sih yang ada di sosial media ini yang lagi rame. Jadi bukan cuma posting, dan kita juga sebenarnya kayak postingan di IG itu kita juga harus bisa desain gitu. Jadi yang katanya cuma joget-joget atau cuma posting doang, itu sebenarnya bukan cuma itu sih tugas dari sosial media spesialis tuh. Lebih luas dan lebih apa dong? Iya, lebih luas sebenarnya. Karena ya itu tadi, kita bukan cuma ngituin posting-posting doang. Kan kalau posting mungkin orang lain juga bisa ya. Yang kakak juga bisa kan posting itu gitu. Tapi kita tuh mikirin buat kedepannya nih sosial media nih biar tinggi gimana nih. Jadi kita mikirin konten yang bagusnya apa, mikirin menaikkan followersnya gimana, like-nya gimana gitu sih Kak. Lebih ke mikirin strategi kali ya. Iya betul, strategi konten seperti apa yang cocok. Oke, kemudian lu bisa jabarin gak sih tugas-tugasnya tuh ya, tugas-tugas di sosmed itu apa aja sih? Tugas-tugasnya dia nih kayak sosmed itu selain bikin konten, terus upload di IG. Karena kita itu kan sebenarnya tiap minggu ini kita punya perencanaan. Jadi seminggu ke depan nih kita mau posting apa nih, topiknya apa nih, kontennya apa, kayak gitu sih Kak. Dan selain mikirin konten, kita juga harus bisa desain. Karena kayak video kan ya, kita pakai thumbnail itu biasanya kita desain sendiri. Dan soal caption, itu kenapa kita harus bisa yang namanya copywriting, karena caption itu kita juga bikin sendiri. Jadi setiap upload kita juga harus mikirin captionnya apa nih yang bagus gitu. Jadi maksudnya setiap platform itu akan beda-beda ya. Iya. Kalau misalkan Instagram lu harus bisa desain juga, harus betul. Captionnya juga, ngisi juga. Sementara kalau misalnya TikTok, lu harus bisa joget-joget juga berarti kan? Karena di TikTok emang banyak yang joget kali ya. Terus ya mau nggak mau kita harus bisa juga, kita harus ngikutin apa sih yang lagi rame di TikTok gitu. Kemudian kalau soal kerjaan sosmed ini kan udah tuh dijabarin kayak gitu. Targetnya apa sih sebenarnya? Targetnya si sosmed ini kerjanya tuh apa sih? Namanya juga sosial media spesialis ya. Pasti target kita itu buat sosial medianya. Nah, selain kita ngangkat medianya nih supaya tambah followers, terus juga karena IG kan sekarang juga ada Reels ya, kayak TikTok gitu kan. Itu juga kita harus tahu nih konten yang rame apa supaya banyak yang nonton gitu, banyak like-nya kayak gitu sih Kak. Mungkin targetnya tiap platform beda-beda. Kalau Instagram itu dari Reels penonton gitu kan ya. Kalau TikTok kita sama aja sih, karena kan kalau TikTok sendiri punya kayak hashtag gitu kan ya, kayak FYP. Jadi kita harus tahu nih yang lagi FYP apa nih konten-kontennya gitu. Terus kalau misalkan lu nggak mencapai target itu, konsekuensinya apa? Lu diapain? Ya. Kalau konsekuensi sebenarnya kayak nggak capai target itu juga termasuk warning sih ya buat kita. Jadi kita bakal setim itu bakal evaluasi lagi. Nih buat kedepannya kita kayak gimana nih harusnya gitu. Ya mungkin kalau buat kayak sosial media spesialis untuk jangka kedepannya ya mungkin bisa diganti atau gimana sih gitu, karena kita pasti ada evaluasi lagi sih. Kita kan tahu nih kalau misalkan sosmed itu nggak kerjanya atau operasionalnya nggak cuman di weekdays gitu ya, Senin sampai Jumat atau jam berapa sampai jam berapa, tapi sosmed kan aktif terus ya, sampai weekend pun aktif. Gitu. Lu yang kerja sebagai sosmed nih ya, sosmed spesialis, itu akan mempengaruhi jam kerja lu nggak? Lu weekend tetap kerja atau gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang weekend tetap kerja itu, kita tuh kalau saat weekend ya itu tuh cuma kayak
oh kita ada kewajiban nih buat yang namanya upload kontennya itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu mengganggu sih, karena kita juga tim kan. Jadi seandainya dari satu orang ini nggak bisa nih, kita bisa minta tolong Kak, tolong diupload gitu. Kayak gitu sih Kak. Tapi pada akhirnya lo akan kerja kan di weekend? Iya, tapi gini loh, kalau sebenarnya setiap orang juga megang HP gak sih? Iya walaupun sih. weekend. Iya sih. Jadi sebenarnya ya kita kerja di weekend, tapi tuh ya udah sebatas kita lihat oh saat ini harus kita upload nih di jam-jam tertentu yang udah ditentuin gitu. Berarti lo sudah bikin sebelumnya untuk upload apa hari itu? Sudah, makanya itu tadi kita setiap minggu ini kita obrolin timeline ke depan itu kita harus bikin apa. Lo udah scheduling berarti? Iya. Kalau lo udah scheduling, lo bisa leha-leha gitu nggak? Kayak, gue udah scheduling nih, terus gue udah selesai pekerjaan gue gitu kan? Enggak juga sih, karena kalau kita leha-leha ntar kita ketinggalan yang trennya apa. Tetap harus up to date ya? Iya, kita harus up to date, kita harus tetap nyari apa aja nih yang lagi rame gitu. Jadi nggak bisa yang leha-leha banget gitu sih. Tapi sejauh ini masalah nggak sih lo sama kerja di weekend gitu, atau lo harus 24/7 nggak sih? Seharian mantengin si sosmed ini terus? Sebenarnya kalau dibilang 24/7 kerja itu enggak juga sih, karena ya tadi Mega bilang kita kan orang lain juga megang HP kan ya tiap hari, jadi ya sambil iseng aja gitu, sambil iseng lihat-lihat oh lagi tren nih gitu. Kalau yang lagi tren ya udah nih kita bilang nih Kak ini lagi tren loh kebetulan gitu kan, ya udah sih kayak gitu aja sih Kak, nggak yang 24/7 banget gitu. Oke. Kalau misalkan untuk fresh graduate gitu ya, untuk masuk pengen jadi sosmed gitu ya, apa sih kualifikasi yang dibutuhin? Lo harus bisa apa aja gitu, kayak lo harus bisa desain gitu, atau apalagi selain itu kualifikasinya yang dibutuhin? Buat sosmed sih yang nggak jauh-jauh ya, kita pasti harus bisa nanganin sosmed gitu ya, harus tahu tren-tren yang ada di sosial media, harus bisa desain, harus bisa copywriting tadi itu. Ya hal-hal itu sih yang dibutuhin di sosmed itu Kak, kualifikasinya. Kalau soft skill kayak komunikasi kah atau apa gitu? Itu iya juga, itu pasti juga, karena kan di sosmed itu kita interaksi juga kan ya sama followers. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus harus bisa yang namanya komunikasi baik gitu. Kalau misalkan sama followers tuh komunikasinya seaktif apa sih? Haruskah tiap DM dibales atau di komen dibales juga? Seaktif apa sih? Sosial media kan jalan terus ya. Jadi ya mau nggak mau kalau ada yang komen, setiap kita bisa balas harus dibalas sih. Kan sekarang nih setiap ada uploadan pasti dia tuh komen, kalau nggak ada yang lewat itu DM. Nah itu kalau itu yang emang harus kita balas. Harus seaktif itu, harus semuanya dibalas? Harus. Wow. Karena kan kalau dia nunggu juga kan butuh informasi kan ya orang ya, sedangkan kita sosial media itu emang tempatnya informasi kan, yang cepet ya mau nggak mau kita juga harus balas cepet. Jadi ada waktu buat chat-chatan sama pacar gitu nggak? Nah, itu mah pasti ada sih Kak. Ada ya? Ada lah. Berarti nggak 24/7 juga ya? Nggak 24/7 banget. Kalau misalkan ini kan tiap platform beda-beda ya kontennya ya. Menurut lu sendiri di tiap platform itu konten yang menarik tuh apa sih? Facebook tuh apa yang menarik? Terus TikTok tuh apa yang menarik? Konten seperti apa yang menarik itu? Kalau buat TikTok sendiri sih yang nggak lain itu pasti yang namanya joget-joget challenge itu, dance challenge itu pasti itu. Kayak sekarang juga banyak soalnya yang modelnya dia dance tapi tuh video itu tuh ngasih dia edukasi, jadi ada tulisan-tulisan gitu loh di atasnya Kak. Ya kayak gitu. Kalau IG sih dia rada beda gitu ya sama TikTok ya. Dia tuh kalau IG sebenarnya lebih mudah, nggak lebih mudah sih. Cuman dia tuh bisa dijangkau kayak sama hashtag. Jadi kita tahu nih, kita nyari nih hashtag yang lagi rame apa gitu. Kalau TikTok itu lebih, walaupun kita udah pakai FYP nih hashtag, itu tuh belum tentu kita masuk FYP soalnya ya. Kalau kita ikut-ikut tuh bisa ya. Iya, belum tentu. Kalau IG tuh kita pakai hashtag apa, kita lihat kita pasti ada di situ postingannya. Lu sendiri sebagai sosial media spesialis otomatis kan tadi ngejaga interaksi sama si followers lah ya gitu ya. Lu sendiri ngejaga interaksi itu gimana? Apakah salah satunya dengan
aktif di chat, aktif di DM itu tadi, atau gimana sih? Ya mau Jaga gak interaksi mau itu. jaga interaksi sih, kita setiap ada yang masuk aja gitu kan suka ada pemberitahuan kan. Ya mau gak mau kalau setiap ada yang masuk, kalau kita emang sempat bales dan emang harus sempet sih sebenarnya ya kita harus bales sih tanpa nunggu lama gitu. Kalau dari konten sendiri itu termasuk salah satu cara ngejaga interaksi juga nggak sih? Termasuk sih, karena kan kita punya followers ya, followers Iya. kita juga tahu nih apa yang lagi tren. Oke. Jadi kita harus ngikutin apa yang followers kita gitu. Ketika kita update, maka mereka juga akan terus interaksi sama Iya, kita gitu kali ya. iya. Oke, terus si sosmed ini butuh banget latar belakang pendidikan yang tinggi nggak sih? Latar belakang pendidikan yang tinggi kayak nggak buat sosmed ya. Aha. Dibilang tinggi juga kayaknya enggak sih Kak. Karena ya itu tadi yang penting kita tahu perkembangan zaman. Oke, itu penting ya. Penting banget. Garis bawah ya. Iya. Itu Oke. penting banget karena sosial media itu kan ya ngikutin zaman banget gitu. Jadi kita harus, yang penting kita tahu perkembangan zaman, tahu yang kayak desain-desain itu juga, ya itu ilmu juga harus juga. Ya mungkin kalau disimpulin kayak lu harus sesuai sama kualifikasi aja kali ya. Iya, Nggak, maksudnya latar belakang pendidikan nggak terlalu gitu. iya. Apa aja bisa masuk. Bisa sih untuk sosial media biasanya apa aja bisa, tapi emang dikhususin untuk anak ilmu komunikasi sih. Oh, oke, mungkin mereka lebih relate gitu Lebih kali ya, lebih relate. Selama jadi anak sosmed gitu ya. Iya. Lu ada nggak sih keluh kesah seperti apa yang biasanya lu alamin gitu? Misalnya kayak sering banget nih kayak gini nih, kenapa gitu ya gitu. Untuk yang mega alamin sendiri Iya, sih ya. Dari ini sih kesulitan sih paling kita tuh kayak bingung, konten hari ini gue harus ngambil apa ya gitu. Oh, oke. Kayak gitu sih, lebih bingung kayak nyari-nyari. Jadi kita tuh harus nyari-nyari dulu, harus nyari-nyari tahu nih di internet yang lagi rame apa gitu. Kadang juga suka stuck, kayak bingung, hari ini besok mau apa ya ngeteknya, suka kayak gitu Oke. sih. Mungkin satu lagi kualifikasi yang dibutuhin kayak kreativitas gitu ya. Iya, kreativitas pasti. Karena mereka misalnya nggak lepas dari itu, biar jalan terus kontennya ya. Iya betul, karena kan yang namanya konten emang butuh kreativitas kan. Iya benar sih. Tapi gue percaya sih anak-anak sekarang kreatif banget ya. Iya pasti, emang. Emang. Iya. Oke, terus selanjutnya, lu pernah ada kayak otomatis lu sebagai sosmed lo harus nguasain yang namanya si perusahaan itu sendiri kan, atau produknya dari apa yang mau lu publish gitu kan. Itu sedetail apa sih lu harus nguasain perusahaan atau produknya gitu? Harus nguasain perusahaan ya. Iya. Itu harus tahu banget sih Kak, karena apalagi kalau mega ini kan kok itunya kan di outsourcing ya. Jadi kita harus tahu nih yang harus kita post tuh apa sih gitu kan. Kayak kan kadang kita ngepost job post tuh, jadi kita harus tahu juga sih kayak ini udah betul nggak sih kualifikasinya gitu, ini tugas dari job yang kita kasih ini udah betul nggak sih gitu. Jadi jangan sampai saat kita ngupload ke IG, oh ternyata kita ngupload nih seandainya telemarketing, loh ternyata isi kualifikasinya salah nih, bukan tugas dari dia gitu. Jadi harus tahu sih. Kalau misalkan terkait DM gitu ya, DM yang masuk ke perusahaan, pernah nggak sih lu kayak ngerasa, aduh gila nih parah banget nih komennya nih, sakit hati gue? Selama ini sih belum ya, karena paling dari mereka itu kayak nanya aja sih gitu. Ini udah kirim CV tapi beginilah gitu, paling nanya gitu sih. Belum ada yang sampai sakit hati gitu, belum ada sih. Sakit hati sama pacar aja. Jangan Jangan juga dong, sakit banget itu maka. Terus selanjutnya kalau misalkan jawabin DM tuh komunikasinya harus kayak gimana sih? Ya sebisa mungkin sih, kan kalau orang DM itu biasanya tuh butuh informasi ya.
ya sebisa mungkin kita ngasih informasinya yang betul. Kayak rata-rata nih nanya DM tuh nanya nih ini buat daerah seandainya buat daerah Balikpapan Iya. kita harus bener-bener tahu gitu loh. Kalau daerah ini tuh emang lagi butuhin gitu. Jadi ngasih informasi yang bener-bener dia tanyain yang dia butuhin gitu. Oke. Terakhir nih Gak, kalau misalkan ada fresh graduate yang benar-benar tertarik nih jadi sosmed gitu ya, jadi kayak lu gitu, lu punya tips apa buat mereka yang bisa disampaikan sehingga mereka nanti bisa benar-benar bekerja di bidang itu gitu? Tipsnya sih apa ya? Jangan pokoknya tuh karena kita sosial media, kita harus terus ikutin tren sih. Oke. Jadi jangan mandek gitu loh. Oh, iya. Kan kadang ada orang yang kayak gue nggak peduli yang namanya tren gitu. Buat kita tuh sosial media tuh yang namanya tren tuh penting banget. Yang namanya tren itu penting banget, kita harus ngikutin itu sih. Lagian anak muda nggak ngikutin tren tuh kayaknya gimana gitu ya. Kudet banget ya. Oke, kayaknya makasih ya Ga sudah Iya, datang, sama-sama, sudah Kak. ngejelasin sama kita pekerjaan sosial media spesialis itu kayak apa. Jadi kalian tahu lebih jauh pekerjaannya kayak gimana, dan kalian yang mau terjun di bidangnya pun jadi lebih paham informasinya kayak gimana. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Permata. Thank you.